Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Haq, calon-calon ahli surga yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan memujinya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita ke tempat ini, ke riungan ini, ke masjid ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita tidak mungkin bisa ada di sini kalau tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita maklum bahwa hadirnya kita di tempat ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama saling meninggikan pahala kita, mengangkatkan harkat derajat kita, dan menjadi jembatan kita termasuk orang yang dimudahkan jalan ke surga. Saling mendukung di antara pahala kita, meninggikan pahala, karena jika sholat tidak bersama orang lain, tidak berjamaah, pahalanya cuma 1 derajat. Tapi dengan berjamaah, dengan adanya ikhwan kita di samping kanan, di samping kiri, dan di depan kita, pahala kita menjadi 27 derajat. Di mana derajat ini ada ulama yang mengatakan kali lipat gitu ya. Jadi salat maghrib kita sekarang ini sama dengan kita sudah salat maghrib 27 kali. Kalau dinilai derajat itu sebagai kali lipat. Kalau derajat itu sebagai derajat busur derajat, maka berarti pahala kita tinggi. Kalau sholat sendirian pendek sekali. Tapi kalau sudah 27 derajat jadi naik. Kira-kira sebegini ya. 27 derajat. Jadi dengan adanya ikhwan, dengan adanya teman, kita menjadi pahala meninggi. Kemudian juga silaturahmi kita di tempat ini, saling mendoakannya pun luar biasa. Jika sholat sendirian, kita sholat hampa rasanya ketika membaca assalamu alaina. Semoga Allah melimpahkan keselamatan buat kami. Kami yang mana? Sendirian gitu. Tapi kalau sudah assalamu alaina, semoga Allah memberikan, melimpahkan keselamatan buat kami yang ada di masjid ini. Kita mendoakan benar-benar yang ada di masjid itu. Wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Ketika mengucapkan salam ke sebelah kanan, kalau salat sendirian rada hampa. Assalamualaikum warahmatullahi, semoga keselamatan dilimpahkan kepada Anda yang di sebelah kanan saya. Siapa? Tapi kalau di masjid, insya Allah yang didoakan oleh kita di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, belakang kita, dan orang lain pun mendoakan kita. Dan mudah-mudahan itu benar-benar dikabulkan oleh Allah. Karena assalamualaikum warahmatullahi itu artinya semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada Anda, wahai di kanan saya, dan juga rahmat Allah. Rahmat itu adalah segala yang dibutuhkan. Kata Imam Ibnu Katsir, ar-rahmatu hiya i'ta'u mayuhtaju, memberikan apa yang dibutuhkan. Apapun kebutuhan yang di kanan saya, berikanlah ya Allah. Apapun kebutuhan yang di sebelah kiri saya, berikanlah ya Allah. Itu maknanya daripada rahmatullah. Lebih dari itu, kita setelah sholat maghrib, kita mengkaji ilmu-ilmu Allah. Dan Allah sudah berjanji melalui Rasulnya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah.
Barang siapa yang bersemangat, bersungguh-sungguh untuk talabul ilmi dari maghrib sampai isya, Allah akan memudahkan bagi mereka jalan ke surga. Semoga semuanya itu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik pahalanya, meninggikan saling mendukungnya, dan juga doanya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwatu iman, insyaallah malam ini kira-kira waktu setengah jam kurang akan mengkaji rutinitas kita, hanca kita, yaitu Riyadhus Shalihin. Di mana pertemuan pertama pada tanggal 17 Oktober kita sudah mengkaji satu halaman terdiri dari 3 ayat Al-Quran dan 1 hadis. Dan sekarang insya Allah 3 hadis kita baca, kita telaah, kita simak, dan mudah-mudahan menjadi amaliyah buat kita. Sesuai dengan namanya, kitab ini adalah kitab Riyadhus Shalihin. Riyad itu adalah taman, as-sholihin, orang-orang yang soleh. Karakter taman itu menyenangkan, menenangkan, menyejukkan, mengandung inspirasi. Itu karakter daripada Riyadhus Shalihin. Oleh karena itu, yang kita kaji ini mudah-mudahan menjadi penenang buat kita dunia dan akhirat, menyenangkan buat kita, nasihat buat kita, dan juga refresh buat kehidupan kita. Baiklah, kita supaya sama-sama membaca, maka saya membaca dulu dan bapak-bapak mengikutinya supaya benar-benar terbaca oleh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Wa an ummil mu'minina. Hadis diterima dari ibunya orang mukmin, Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ibu Aisyah, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu zaisun, sekelompok tentara ingin menyerang Al-Ka'bata, Ka'bah. Fa idza kanu, maka ketika keadaan mereka bibaida'a, berada pada padang, minal ardi, di muka bumi, yukhsafu, ditenggelamkan, bi awwalihim, yang pertama dari mereka, wa akhirihim, dan yang terakhir dari mereka. Qalat, ibu Aisyah berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhshafu, bagaimana mungkin ditenggelamkan, bi awwalihim, yang terdepan di antara mereka, wa akhirihim, dan yang di belakang mereka, wa fihim, sedangkan di kalangan mereka, aswaquhum, ada para pedagang, wa man laisa minhum, dan bukan yang menyerang Ka'bah. Qala, Rasul bersabda,
yukhshafu ditenggelamkan, bi awwalihim yang terdepan dari mereka, wa akhirihim dan yang di belakang mereka, summa yub'asuna kemudian mereka akan dibangkitkan dari kubur mereka, ala niyyatihim sesuai niat-niat mereka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadza lafdul Bukhari, lafadz yang digunakan adalah Imam Bukhari. Wa an Aisyata dan dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qalat, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata, tidak ada hijrah, ba'dal fathi, setelah Fathu Makkah, walakin, akan tetapi, jihadun, dengan jihad, wa niyatun, dan niat, wa idzastumfirtum, dan apabila kalian diminta untuk keluar, fanfiru, maka keluarlah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa an abi Abdillahi, dan dari Abu Abdullah Jabir bin Abdillahi, yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi mereka berdua. Qala, ia berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam satu peperangan, faqala, lalu beliau bersabda, inna bil madinati, sesungguhnya di Madinah itu, la rijalan, sungguh ada banyak laki-laki, masirtum, tidak ikut berjalan, masiron, dalam perjalanan kalian, wala qata'tum, dan tidak ikut menyeberang, wadian, sebuah lembah, illa, kecuali, kanu, keadaan mereka, ma'akum, bersama kamu, hasabahumul maradu, mereka terhalang oleh penyakit, wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat,
illa syarakukum, kecuali mereka bersyirikat dengan kalian, fil ajri, dalam pahala. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa rawahul Bukhariyu, dan Imam Bukhari meriwayatkan, an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, roja'na, kami pulang, min ghazwati Tabuk, dari perang Tabuk, ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, inna, sesungguhnya, aqwaman, beberapa kaum, khalfana, di belakang kita, bil Madinati, yaitu di Madinah, masalakna syi'ban, tidak ikut menempuh perjalanan, wala wadian, dan tidak menyeberang jembatan, illa wahum ma'ana, padahal mereka bersama kita. Habasahumul uzur, mereka terhalang oleh satu keuzuran. Alhamdulillah, ternyata di luhur banyak juga ibu-ibu ya. Ibu-ibu dan adik-adik kali ya. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi tidak disapa karena tidak terlihat gitu. Ini barangkali salah satu di antara judul kitabnya. Imam An-Nawawi memberikan judul dengan nama Riyadul Sholihin, tamannya orang soleh. Mohon maaf dibandingkan dengan Bulughul Maram gitu ya. Di Bulughul Maram itu karena ilmunya ilmu fikih, maka yang diajarkannya itu lebih kepada hukum. Hukum khususnya bab ini bab niat. Jadi judulnya Al-Ikhlas wa Ihdorun Niat, keikhlasan dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal wal aqwal, dalam seluruh perbuatan dan ucapan, al-barizah wal khafiyah, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ini judulnya. Jika diterangkan di Bulughul Maram ini segi hukumnya, apakah niat itu diucapkan atau boleh tidak diucapkan, itu bedanya. Jadi memang dalam segi fikih harus gitu, harus ada penentang, ada perbedaan. Tapi di Riyadus Sholihin itu bahasanya itu nyaman karena memang taman bahasanya. Jadi menghadirkan niat itu seberapa pahalanya dan bagaimana keadaannya. Dari 3 hadis ini kita menemukan keindahan-keindahan tamannya Riyadus Sholihin. Yang pertama, hadis yang diterima oleh Ummul Mukminin Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah istri Rasulullah SAW yang pertama setelah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ketika itu Nabi SAW menerangkan bahwa ada sekelompok tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah menenggelamkan mereka, yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim, ditenggelamkan ke dalam tanah
Jadi bukan Abrahah ini mah ya. Kalau Abrahah itu di permukaan bumi, tidak ada yang ditenggelamkan. Ini mah yang ada kejadian lagi selain Abrahah, tentara gajah, yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut bumi. Kemudian Ibu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kan yang waktu terjadi penyerangan atau penghancuran Ka'bah itu yang ditenggelamkan oleh Allah itu bukan hanya tentara, ada juga pedagang aswaquhum," katanya. Pedagang yang tetuah tedosa. Kemudian wamal laisa minhum, dan orang-orang selain pedagang tetapi juga bukan tentara yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Rasulullah bersabda, qala yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka ditenggelamkan ke dalam perut bumi, summa yub'asuna ala niyatihim, kemudian mereka dibangkitkan pada saat itu, pada saat hari kiamat dari kuburnya sejalan dengan niat-niat mereka. Jadi ini hadis menerangkan, hadis muttafaq alaih ya, jelas Imam Bukhari dan Imam Muslim memasukkan hadisnya itu ke dalam kitabnya. Beliau bersumpah aku tidak memasukkan hadis-hadis ke dalam kitabku kecuali yang sahih. Nu dhaif mah teu dilebetkeun. Bagaimana apiknya Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mencari satu hadis. Kita mah dari maghrib sampai isya bisa mendapatkan 3 hadis. Imam Bukhari itu mencari hadis sampai 3 bulan menelusuri apakah ini benar dari Rasulullah. Datang ke gurunya, dari gurunya itu iya benar dari Rasulullah. Cari lagi, Anda menerima dari siapa? Saya menerima dari si fulan. Ditelusuri lagi si fulannya itu sampai 3 bulan. Imam Bukhari menemukan hadis ini sudah puncaknya sahih, tinggal menemukan satu ulama lagi. Apakah ini benar hadis dari Rasulullah? Itu sampai itu datang ke gurunya, ternyata gurunya lagi marab atau apa? Marab aja lah, dangartosnya. Lagi marab binatang peliharaannya. Tapi marab nate tidak bermaksud untuk marab, tapi di heureyan wungkul. Pemikan hayam teh kur gitunya, nyamperkeun hayam teh dibetot, nyamperkeun betot supaya ayamnya masuk ke kandang. Maka Imam Bukhari langsung mencoret hadis tersebut. Dia mencoret hadis tersebut karena orang tersebut suka menipu walaupun terhadap binatang. Coba sampai begitunya Imam Bukhari ya. Mencoret hadis tersebut tidak sahih karena sudah menipu binatang peliharaannya. Jadi jangan-jangan menipu saya dalam membawakan hadisnya. Itulah kita yakinnya bahwa hadis yang dimasukkan ke dalam hadis Bukhari dan Muslim itu begitu terjamin kesahihannya. Kalau yang ke bawahnya Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah itu masih ada yang masih masuk hadis-hadis yang dhaifnya. Nah, ini muttafaq alaih. Isi hadisnya apa? Pelajaran buat kita. Yang menenangkan, menjadi nasihat buat kita adalah dalam beramal atau berucap itu sangat tergantung kepada niat. Sangat tergantung kepada niat. Maksud tergantung kepada niat itu adalah seperti kita mau datang ke masjid ini. Datang ke masjid ini dengan niat untuk sholat berjamaah. Kemudian kita menyebutkan niat salaresna mah abdi teh niat ke masjid teh ngan ieu dan nyeri sampean. Ketika mengucapkan nyeri sampean itu, itulah di sana ada kualitas pahala. Apakah pura-pura? Bisa kan seperti pura-pura. Aduh punten abdi mah teu tiasa ka masjid nu nyeri sampean padahal henteu. Apakah itu jadi pahala? Jelas jadi pahala tapi nilainya sedikit. Da bongan ngabohong.
teu nyeri sampean ngan lantaran kapergo kuno bade ka masjid jadi weh nyebatkeun abdi mah nyeri sampean. Nah ini tergantung niatnya. Tapi kalau orang yang benar-benar mau ke masjid kemudian benar-benar sakit kakinya sampai tidak mungkin bisa jalan ke masjid, pahalanya dapat. Berbeda dengan yang tadi. Itu kualitas niat gitu ya. Kualitas niat itu sampai di situ. Jadi sudah benar-benar niat. Kemudian ada hadis yang menerangkan barang siapa yang menunjukkan mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan kepada orang lain, falahu mislu ajri fa'iluhu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelakunya. Jadi kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain dan kita pun ingin dan biasa melakukan hal semacam itu, kita mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Geura sholat atau udah bapak mah atau sholat. Nah menunjukkan itu dia dapat pahala dari menunjukkannya. Falahu ajru mislu ajri fa'iluhu, dia mendapatkan pahala sama dengan yang melakukannya. Menyuruh sholat kepada anak, nah geura sholat, bilih kaburu jang siang, kaburu sore, kaburu asar, geura sholat lohor. Nah kita teh menunjukkan kepada orang lain untuk berbuat baik sama dengan kita mendapatkan pahala. Tapi aingan nunjukkeun wungkul mah urang can sholat lohor nitah batur geura sholat lohor beupeureun bapak henteu. Kinten-kinten kenging pahala. Ya, menunjukkan mah benar menunjukkan tapi tidak akan mendapat pahala karena dia salah niat, salah praktek, salah niat gitu. Nah ini seperti itulah barangkali seringkali ada orang yang lumayan lah nitah atau peperihan ngalaksanakeun teu, itu malah jadi tambah dosa. Surat As-Saff ya ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna mala taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu menyuruh orang lain untuk berbuat baik, kamu sendiri tidak melakukannya. Di ayat yang ketiganya, kaburo maktan indallahi antaqulu mala taf'alun. Allah betapa bencinya, marah dan marahlah Allah kepada orang yang omong doang, nato, no activity, talk only. Tidak ada aktivitas sendiri, hanya ngomong gitu. Kita juga nggak senang kepada orang yang seperti itu Maya. Jadi bahasa niat itu begitu luar biasa pahalanya, asal kitanya komitmen terhadap Allahnya gitu. Nah ini hadis ini seperti ini. Hukum kedua, jika ada tentara menyerang Ka'bah, mereka dosa, sehingga Allah memberikan siksa dalam bentuk yukhsafu, ditenggelamkan ke dalam tanah. Yang ditenggelamkan tentu tidak pilih-pilih. Ayat pedagang, ada yang sedang bermain-main dan tidak niat untuk menghancurkan Ka'bah gitu. Bagaimana ya Rasulullah, apakah mereka itu disiksa? Termasuk orang yang disiksa, kabaud gitu. Maka Rasulullah bersabda, mereka sama akan ditenggelamkan, tetapi mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Orang yang tidak niat untuk menghancurkan Ka'bah mah dia hanya mendapatkan musibah di dunia saja. Nanti mah waktu dibangkitkan, ya Allah saya tidak berniat untuk menghancurkan, bahkan saya mah sudah sholat tadi teh gitu umpamanya. Maka mereka mendapatkan pahala dari kecelakaannya itu. Jadi ini barangkali bagi kita jangan memponis secara global ketika ada musibah seperti musibah bencana alam, gempa bumi gitu ya. Cek urang teh da lemur eta mah kabehanana daroraka ulah gitu teuing gitu ya. Karena bisa jadi di antara mereka itu ada yang soleh. Ada yang soleh kemudian tidak akan terkena dengan, bahkan siksa dunia pun tidak terkena.
maut nate seperti waktu di Aceh kan. Waktu di Aceh tsunami puluhan ribu orang meninggal dunia dan itu secara sepintas orang yang suka sholat juga sama kesapu dengan itu, banyak masjid yang kena, orang-orang sekeluarga yang meninggal dunia, tapi beda mereka matinya mati dalam keadaan syahid, ada juga mati yang doraka. Yang doraka nama orang-orang yang pada malam tanggal 25 Desember pada waktu itu berjudi, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka konon kabarnya Allah murka terhadap mereka. Orang-orang Aceh yang melakukan kemaksiatan pada tanggal 25. Kejadian itu tanggal 25 pas kan ya. Jadi malam 25-nya itu mereka berpesta pora dengan kemaksiatan. Nah, apakah orang-orang yang solehnya disiksa di dunia? Tidak. Mereka itu mati dalam keadaan syahid. Barang siapa yang mati dalam keadaan sedang soleh dan dia mati dalam tenggelam atau tertimpa pohon ataupun kecelakaan-kecelakaan alam yang lainnya, maka dia akan masuk surga. Itu jaminannya. Orang soleh kemudian tertimpa musibah karena kasabat imbasnya orang-orang maksiat. Maka itu akan dibangkitkan dalam keadaan tergantung niat. Ini kualitas niat. Ya, kembali lagi kepada kualitas niat. Jadi orang yang berniat yang baik itu jangan khawatir. Luqmanul Hakim pernah menasehatkan kepada anaknya, wahai anakku, bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Kholitul ulama. Bergaullah dengan orang-orang yang ulama dan kholitul musolihina. Bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena ketika Allah akan memberikan hadiah atau kebaikan buat orang-orang soleh itu, walaupun engkau tidak begitu soleh, maka engkau akan kecipratan kenikmatannya. Janganlah bergaul dengan orang-orang yang durhaka, karena ketika Allah akan memberikan siksa kepada mereka, engkau akan kebagian siksana. Gitu. Jadi terutama masalah tetangga gitu ya. Nabi pernah juga bersabda, al-jaru qabla dari, perhatikeun pitatanggaeun samemeh menempati rumah. Jadi ulah milari tetangga anu pinuh ku maksiatan. Di Bandung pan aya lokalisasi daerah kemaksiatan baheula mah duka ayeuna masih keneh teu. Naon teh saritemnya. Tah, urang teh hoyong gaduh bumi di saritem gitu. Padahal urang teh sok salat eta hati-hati. Ketika Allah akan menimpakan siksa kepada orang saritem, urang we kabaud cilakana teh gitu. Walaupun nantina maka surga gitu, tapi dah sok kabaud, pantas we da gaul jeung nu kitu gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis yang kedua juga sama, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah mah. Tapi walakin jihadun wa niyatun, ternyata jihad dan niat itu cukup menjadi pahala luar biasa. Contoh masyarakat dia teh kieu wae lah, ada niat untuk merubah atau ada niat untuk pindah tapi teu tiasa wae. Itu niat untuk pindah tapi teu tiasa wae dapat pahala. Menjadi pahala hijrah. Kenapa hijrah begitu hebat? Itu luar biasa. Pahala hijrah itu bisa memasukkan orang ke dalam surga. Nah, jadi tidak bisa hijrah sekarang jadi orang Bandung teh kieu geuning mending pindah orang membuat pulau sendiri lah di satu tempat gitu. Itu tidak akan jadi hijrah. Tapi niat dan jihad itu luar biasa, akan menjadi pahala. Kemudian wa idzastum firtum fanfiru, kalau diajak jihad maka siap untuk jihad. Salah satunya adalah yang sekarang ini adalah untuk bela Palestina. Apakah melalui doa ataupun demo. Nah, ini termasuk jihad, termasuk hijrah gitu ya. Pahalanya pahala hijrah. Yang terakhir hadis nomor 4. Jadi kita dari Riyadhus Shalihin ini baru 4 hadis ya. 3 ayat dan 3 hadis. Hadis yang terakhir adalah sabda Nabi SAW, hubungan yang diterima dari Jabir bin Abdullah. Waktu perang Tabuk itu terjadi pada tahun ke-8 Rasulullah menjelang wafat. Setelah Fathu Makkah ada perang Tabuk.
di pinggiran kota Mekah. Jadi para sahabat dan Nabi pergi menuju Tabuk. Nah, sebenarnya perang Tabuk itu tidak jadi perangnya, tetapi perjalanannya cukup menguras tenaga dan pikiran perjalanannya. Nah, maka pada saat perang Tabuk itu banyak sahabat-sahabat yang tidak ikut berperang, tidak ikut mengejar pahala sabilillah gitu. Sampai Rasul menyatakan inna bil madinati larijalan masirtum masiron. Ada orang-orang Madinah itu tidak ikut pergi bersama kalian untuk melakukan perang di Tabuk. Wala qata'tum wadian, dan juga tidak menyeberangi lembah. Illa kanu ma'akum habasahu marad. Tapi mereka itu mendapatkan pahala seperti kalian. Jadi tidak pergi tapi dapat pahala seperti yang pergi. Dengan apa? Sebenarnya semangatnya tinggi untuk ikut dalam berperang, tapi mereka terhalang oleh al-marad, sakit. Makanya sakit ngiring perang malah ngariweuhkeun gitu. Nah, orang yang sakit niatnya luar biasa untuk ikut, kemudian tidak ikut, pahalanya itu sama dengan yang ikut. Pahalanya sama dengan yang ikut. Jadi jangan khawatir ketika kita terhalang oleh uzur, kemudian diajak untuk kerja bakti dan kita niat mani kekesekeng hoyong ngiring karena kerja bakti tapi tidak ikut kerja bakti karena memang sakit. Itu dapat pahalanya sama dengan orang yang kerja bakti. Ini luar biasa sekali lagi, orang yang sudah berniat untuk berbuat baik kemudian tidak mampu untuk melakukan kebaikan, jangan khawatir dia mendapatkan pahala. Anu sakit mungkin yang setruk ya, biasanya yang setruk sok aduh kekepehan hoyong ngiring dalam perjuangan teh hoyong ke Jakarta demo bela Palestina tapi artos teu gaduh, kemudian pergi ke Jakarta oge ngariweuhkeun batur boro-boro bisa membela tapi ngariweuhkeun batur ngan ukur gitu we dina hate mah kejetan we hoyong angkat. Itu jangan disangka tidak dapat pahala, dapat. Hanya yang menilai iya berniat atau tidaknya itu tidak ada yang lain, hanya dirinya sendiri, dan kita tidak boleh menyangka orang lain. Wah, si eta mah modus operandi itu mah jangan gitu, karena yang menentukan pahala itu dia sendiri. Hati itu tidak pernah bisa berbohong. Sebenarnya mah eta mah modus, itu hanya dia sendiri yang bisa menilai, tidak bisa oleh orang lain. Wah, modus. Jangan pernah menuduh orang lain tentang ikhlas, tentang niat. Jangan pernah menuduh, jangan-jangan nanti kita yang salah, yang dosa. Ini luar biasa ya. Hadis nomor 2, 3 dan 4 sesuai dengan namanya, sekali lagi Riyadhus Shalihin, tempat tamannya orang-orang yang soleh untuk mendapatkan nasihat-nasihat tentang amaliyah dan ucapan-ucapan melalui hadis-hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Itu saja barangkali karena sudah mulai masuk waktu adzan salat Isya. Mudah-mudahan sekali lagi setengah jam yang kita kaji pada setiap bulan khususnya dengan saya menjadi pahala kita bersama, meningkatkan harkat derajat kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.